Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita belajar materi baru yaitu teks biografi. Langsung aja Bapak mulai. Bagi teman-teman atau siswa yang baru masuk ke materi, nanti tolong dimasukkan ke kolom komentar ya hasil dari materi tersebut. Oke, teks biografi bisa dikatakan adalah sebuah teks di mana kita menuliskan beberapa tokoh-tokoh yang kita anggap memiliki passion di dalamnya dan memiliki kekuatan dalam pematerinya. Di situ ada beberapa yang tokoh yang sudah saya temukan dan saya ambilkan. Salah satu contohnya adalah ada Habibie, ada Nelson Mandela, ada Soekarno, ada Suci Puji Astuti, dan ada Andra Hirata sebagai penulis. Next, pengertian teks biografi adalah salah satu bentuk teks yang berisi tentang mengenai kisah tokoh dalam mengarut kehidupan, entah berupa kelebihan masalah, kekurangan yang ditulis seseorang agar orang tersebut bisa menjadi teladan bagi orang banyak. Selain biografi, ada juga yang disebut dengan autobiografi. Bedanya apa? Autobiografi adalah biografi yang dituliskan oleh orang lain mengenai materi atau cerita pengalaman hidup orang lain, namun orang itu sudah tidak ada. Nah, itu disebut dengan autobiografi, di mana kita hanya meneliti dari kisah-kisah perjalanan hidupnya saja. Contoh misalnya di sini adalah Soekarno ataupun Nelson Mandela, sedangkan Habibie juga sudah tidak ada juga ya. Almarhum Pak Habibie, Pak Nelson Mandela, dan Pak Soekarno bisa kita jadikan autobiografi. Sedangkan kalau biografi kita bisa menuliskannya jika orangnya masih ada. Nah, kita bisa langsung wawancara kepada beliau atau orang yang menulisnya atau mencari dari sumber-sumber yang sudah ada di media di Google. Next, ciri-cirinya biografi adalah berupa fakta yang ada dalam tokoh tersebut dan diceritakan dalam bentuk narasi. Nah, jadi ada juga yang diceritakan dalam bentuk deskripsi atau kita kenal yang namanya biografi tokoh. Kita mengenal biografi mungkin pertama kali muncul itu seperti biodata diri ya. Kamu menuliskan diri kamu, nama kamu siapa, tanggal lahir di mana, hobinya apa, makan apa, dan segala macamnya. Nah, untuk kedepannya, biografi itu lebih ke bagaimana cara kita menggambarkan fakta dari seseorang yang kita anggap itu bisa memberikan inspirasi bagi orang lain, seperti itu. Nah, jadi tes biografi itu sebenarnya tujuannya adalah memberikan suatu gambaran kepada orang lain tentang kelebihan dari orang yang mau diangkat. Nah, kelebihan orang itu bisa kita upayakan dan bisa kita menjadikan teladan. Nah, biografi di sini kan tidak hanya sebagai tokoh-tokoh seperti itu, bisa juga kamu bisa menuliskan biografi orang tua. Biografi ini sering digambarkan, bisa juga seperti cerita-cerita Rasul pada zaman dahulu ya. Bagaimana kehebatan Ibrahim mengalahkan Raja Namrud, bagaimana Nabi Musa bisa mengalahkan Fir'aun, dan bagaimana Nabi Nuh menenggelamkan seluruh kaumnya dikarenakan kaumnya tidak mau menyembah Allah dan segala macamnya. Itu bisa kita anggap sebagai biografi sebenarnya dalam bentuk sistem narasi. Yang tujuannya apa? Kita bisa mengambil pesan dari materi tersebut. Oke, di depan Bapak di sini ada sebuah alat peraga, di mana alat peraga ini menuliskan beberapa materi-materi. Bapak akan menjelaskan sesuai dengan di mana alat peraga ini berhenti berputar. Oke, sekarang Bapak putar ya. Oke, dia berputar di biografi perjalanan hidup. Nah, di biografi perjalanan hidup biasanya adalah biografi di mana saat biografi itu dimunculkan mulai dari dia kecil hingga masuk ke dalam dewasa. Dari foto tersebut kita bisa mengecek di mana biografi yang sering dimunculkan perjalanan hidup ada dua tokoh ya. Tokoh yang pertama itu adalah biografi dari Habibie dan berikutnya adalah biografi dari Andra Hirata. Kalau kamu pernah tahu film Laskar Pelangi, itu adalah biografi perjalanan hidup dari Andrea Hirata itu sendiri, di mana Andrea Hirata adalah seorang penulis yang menuliskan jalan hidupnya dia sendiri, di mana dia adalah seorang anak yang dilahirkan di desa Bangka Belitung yang memiliki keterbatasan dalam pendidikan. Pada saat Andrea Hirata kecil, Andrea Hirata tinggal di situ dan sekolah di daerah terpencil yang memiliki siswa hanya 11 dan 2 orang guru saja.
Cerita sangat luar biasa. Bagi kalian yang belum pernah nonton film Laskar Pelangi, saya harapkan nonton Laskar Pelangi itu. Jadi itu adalah kisah menarik dari Andrea Hirata di mana dia bisa menggapai impiannya untuk bisa berkuliah di Paris, Prancis. Pada saat itu orang-orang untuk berkuliah di luar negeri sangat sulit sekali ya, karena pada saat itu tidak ada pesawat dan segala macamnya. Mungkin di awal tahun 70 80-an. Atau kita juga bisa mengenal yang namanya biografi Habibie Ainun, di mana biografi Pak Habibie tersebut digambarkan dalam beberapa film ya. Ada Habibie 1, Habibie 2, Habibie Ainun 1, Habibie Ainun 2, di mana Habibie kecil dilahirkan di Makassar, lalu dia besar hingga ia bersekolah di Jerman dan ia bisa mengambil pendidikan di akhirnya di Jerman dan menjadi seorang penemu dalam sistem penerbangan. Kalau tidak salah mungkin banyak sekali penemuan-penemuannya itu yang sudah dilabelkan atau hak patennya kepada beliau lebih dari 100 seperti itu. Jadi biografi perjalanan hidup biasa menceritakan dari awal perjalanan hidup hingga dia menemukan impiannya atau mimpi pada zaman dulu. Mimpi Andrea Hirata adalah bisa sekolah di luar negeri, sedangkan mimpi Habibie adalah bisa berbuat baik kepada orang lain dengan ilmu yang ia miliki. Maka Habibie pernah juga menjadi presiden kita yang ketiga, di mana beliau adalah salah satu profesor yang pernah menjadi seorang presiden pada zamannya. Begitu sangat dihargai dan dikagumi, tidak hanya di Indonesia, melainkan di dunia internasional. Seperti itu. Kita mulai muter lagi ya. Ya, stop. Ada yang namanya autobiografi, atau bisa dikatakan adalah autobiografi. Apa sih autobiografi atau autobiografi? Autobiografi adalah biografi yang dimunculkan. Kita masukkan ke jenisnya. Biografi yang ditulis oleh. Nah, biasanya autobiografi itu adalah biografi yang dituliskan sendiri oleh tokoh tersebut. Walaupun tokoh itu tidak memberikan suatu gambaran kepada orang lain tentang penulisnya, tapi rata-rata autobiografi itu dia menuliskan sendiri apa yang mau diceritakan dalam hidupnya dia. Kita bisa mengambil contoh di gambar ini adalah Andrea Hirata, di mana dia menuliskan sendiri ceritanya dalam sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi, dan berikutnya adalah Sang Pemimpi, di mana cerita-cerita itu adalah penggambaran dirinya sendiri, di mana ia menjadi seorang anak bernama Ikal, seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk novel Habibie Ainun, Pak Habibie tidak membuat novelnya, tapi dia menyuruh orang yang menjadi penulis untuk bisa menceritakan apa yang dia rasakan pada saat dia kecil hingga dia besar dalam tulisan yang dibuat oleh orang tersebut. Jadi masuk dalam sistem penulisannya, maka Andrea Hirata termasuk penulis autobiografi di mana dia menuliskan cerita dia sendiri, inspirasi dia sendiri. Selain Andrea Hirata ada lagi Pak, banyak ya. Selain Andrea Hirata banyak sekali cerita-cerita yang menjelaskan tentang autobiografi. Salah satunya misalnya tentang Mary Riana. Kalau kamu pernah membaca novel Mary Riana, itu adalah autobiografi. Atau kita kenal yang namanya Raditya Dika. Raditya Dika itu juga banyak menuliskan autobiografi seperti Kambing Jantan, Maru Merah Jambu. Banyak sekali penulisan dari Raditya Dika itu tentang dirinya sendiri dari zaman dia kecil hingga dia dewasa. Bagaimana cara menemukan pacar, bagaimana cara menemukan istrinya, bagaimana dia bisa sampai kuliah. Ada Mary Riana kita kenal, ada yang namanya Hairul Tanjung si anak singkong, nah semacam itu. Banyak novel-novel yang menuliskan dirinya sendiri lalu dituliskan dalam cerita, dan cerita itu menginspirasi banyak orang, seperti itu. Kita bentar lagi. Stop. Biografi perjalanan karir. Nah, apa bedanya biografi perjalanan hidup dengan biografi perjalanan karir? Nah, biografi perjalanan karir biasanya tidak menceritakan tentang kehidupannya atau tidak berfokus kepada kehidupan dari si penulis, tapi dia berfokus kepada karir si penulis. Contoh sederhananya misalnya kalau film-film di Thailand ada namanya A Billionaire, di mana ada seorang anak yang dia tidak meneruskan kuliah tapi malah berjualan.
Dan sekarang dia menjadi seorang miliuner dengan merek dagang Tokenoi, di mana Tokenoi itu adalah merek dagang dari rumput laut ya, rumput laut kering digoreng gitu. Nah, jadi dia menceritakan bagaimana dia dulu jualan kacang, jualan apa, tidak mau kuliah, dijual semua hartanya untuk membuat pabrik Tokenoi. Jadi biasanya kalau yang biografi perjalanan karir ini dia menceritakan karir dia dari nol hingga menjadi orang yang luar biasa. Di Indonesia banyak sekali ya orang-orang semacam ini, di mana materi-materi yang dia bawakan itu biasanya dia dimulai dari nol, lalu menjadi orang yang luar biasa. Kita kenal juga yang namanya Ahmad Dahlan Iskan. Nah, itu juga. Atau Raffi Ahmad misalnya, tentang bagaimana dia menjalani pertama kali dia menjadi pemain sinetron, lama-lama menjadi milioner. Atau kita kenal yang namanya juga Atta Halilintar dengan geng Halilintarnya, di mana 11 anak dengan ada sepasang suami istri yang memiliki 11 anak disebut dengan geng Halilintar, di mana ada zaman dulu dia mereka biasa-biasa saja hingga mereka menjadi orang yang sukses, dalam artian di sini berkecukupan, memiliki kekayaan yang banyak. Nah, jadi banyak sekali orang-orang yang semacam itu. Itu disebut dengan biografi perjalanan karir, di mana perjalanan karirnya digambarkan. Dan yang berapa babak? Mungkin babak pertama pada saat dia kecil, babak kedua di saat remaja, dan babak ketiga di saat dia dewasa. Seperti itu. Itu terserah pada penulisan biografinya. Kita putar lagi. Oke, biografi narasi. Nah, apa maksudnya? Biografi narasi adalah cara menulis biografi dengan menggunakan sistem narasi. Narasi itu apa sih? Narasi itu menceritakan. Nah, jika kita berhubungan dengan narasi, maka kita berhubungan dengan yang namanya kiasan atau menggunakan bahasa-bahasa diksi yang tepat. Misal, saya biasanya narasi itu berhubungan dengan 3 tipe. Tipe pertama adalah tipe anak-anak, tipe dewasa, dan tipe remaja. Pada saat tipe anak-anak, maka sering menggunakan yang namanya kecil, kata-kata kecil. Contoh sederhana seperti ini. Saya akan membuat biografi narasi dari Habibie misalnya. Mungkin segini, 78 tahun silam di desa A terdapat seorang anak kecil yang bermain dengan teman-temannya. Namun, si anak tersebut sepertinya tidak begitu disukai oleh teman-temannya karena perilakunya yang berbeda. Ia cenderung lebih diam, cenderung lebih tidak aktif, dan cenderung lebih suka mengamati kawan-kawan yang sedang bermain. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Habibie kecil. Habibie kecil lahir di kalangan orang-orang yang berpendidikan, namun memiliki kekurangan dalam segi ekonominya. Habibie kecil selalu diingatkan oleh ayahnya bagaimana ia bisa berbagi kepada orang lain. Hingga suatu hari, Habibie kecil pernah diberikan suatu nasihat oleh ayahnya. Pada saat itu, mereka berdua berjalan di pinggiran sungai. Hingga akhirnya, Habibie kecil menunjuk sebuah aliran sungai di mana terdapat sebuah mata air di aliran sungai tersebut. Maka ayah Habibie berkata, jadilah seperti mata air tersebut. Walaupun mata air itu tidak bisa menjernihkan semua sungainya, namun ia menjernihkan sekitarnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ayahnya berpesan, jika kamu tidak bisa berbuat baik kepada seluruh orang di dunia ini, maka berbuat baiklah di sekitar kamu. Maka suatu hari banyak bermunculan mata-mata air yang lain, seperti itu. Jadi bahasa narasi itu menggambarkan, bahasanya itu menceritakan kisah-kisah yang terjadi pada segmen pada saat Habibie kecil. Lalu nanti muncul lagi segmen pada Habibie remaja dan muncul segmen pada Habibie dewasa. Biasanya seperti itu. Kita putar lagi ya. Oke, ya, masuk biografi jurnalistik. Apa biografi jurnalistik? Biografi jurnalistik itu adalah biografi yang muncul dengan yang berhubungan dengan kejurnalistikan atau kepenulisan. Sebuah penulisan yang didapatkan dari hasil tokoh-tokoh yang ditulis dengan tokoh yang sebagai bahan pendukung cerita. Jadi biografi jurnalistik adalah biografi yang dibuat dari orang lain yang digunakan untuk menceritakan tokoh-tokohnya.
Tokoh-tokohnya itu tidak menuliskan diri dirinya sendiri, tapi ada seorang jurnalis atau seorang penulis yang mencari tokoh tersebut, lalu dia ceritakan dari biografi tersebut. Dia angkat, oh ternyata orang ini bagus ya materinya. Bagaimana sih perjalanan hidupnya? Dia wawancarain orang tersebut. Dia eh, tanya orang tersebut apa yang bisa diangkat. Nah, berdasarkan persoalan yang dibahas di sini ada tiga, ada biografi politik, ada biografi intelektual, dan ada biografi jurnalistik. Semuanya hampir sama, cuman persoalannya saja yang berbeda, di mana persoalan-persoalan di situ berbeda-beda. Mungkin kalau di biografi politik dia membahas tentang tokoh tersebut tentang suatu negara yang dari sudut pandang politiknya. Contoh misalnya Soekarno, Soeharto, dan lain sebagainya. Sedangkan biografi intelektual biasanya berhubungan hampir sama dengan politik, cuma dia dituangkan dalam gaya yang berbeda. Gayanya apa? Dia lebih fokus kepada intelektual si penulisnya. Misalnya biografi bagaimana pendidikan dari Bung Hatta, bagaimana pendidikan dari Soekarno di luar negeri, semacam itulah. Jadi sebenarnya dari tiga ini biografi itu tengah voice-nya. Lalu pertanyaannya bagaimana cara Anda memulai menggunakan atau menulis biografi? Yang pertama adalah cara yang Anda lakukan adalah membuat yang namanya orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi ini adalah pengenalan tokohnya. Anda bisa menggambarkan tentang tokoh tersebut, awal tokoh tersebut dalam teks tersebut, misalnya awalnya mau apa, dari awal dia lahir atau dari dia remaja, tergantung kepada orangnya mau menggambarkan seperti apa. Apakah biografi itu harus tokoh terkenal, Pak? Enggak, biografi itu siapa saja, bisa Anda sendiri, bisa orang tua Anda, bisa orang yang Anda anggap menginspirasi Anda. Tinggal Anda pilih Anda mau membuat ini menjadi biografi apa, biografi narasi kah, biografi politik kah, intelektual kah, atau perjalanan hidup kah, atau perjalanan karir. Itu terserah sama Anda. Berikutnya adalah peristiwa atau masalah. Nah, setelah Anda mengambil segmen-segmennya, segmen pertama segmen pada saat dia anak-anak, segmen kedua pada saat remaja, segmen ketiga pada saat dewasa, baru pilih peristiwa-peristiwa. Di segmen peristiwa di peristiwa di segmen anak-anak, jangan ambil semua, tapi cari cerita-cerita berkesan dari si tokoh tersebut pada saat dia anak-anak. Misal ada 4 kisah dalam cerita anak-anaknya, ambillah 2 di situ. Baru berikutnya masuk ke segmen dia remaja, ambillah 2 lagi cerita segmen remaja. Baru segmen terakhir di segmen dewasa, ambillah 2 sebagai cerita segmen penentu, dimana segmen itu dia menjadi sukses, mendapatkan apa yang dia impikan. Nah, kumpulkan cerita-cerita itu. Next, berikutnya reorientasi. Reorientasi adalah tahap penutup di mana berisi mengenai pandangan penulis dan tokoh dikisahkan. Reorientasi bersifat opsional atau semata-mata ada ataupun tidak ada. Jadi dia lebih ke terserah Anda mau menggambarkan atau memberikan nasihat di akhir cerita tersebut boleh. Misal jadilah orang baik, jadilah orang yang pantang menyerah dan segala macamnya. Gambarkan bagaimana perjuangan si penulis si tokoh biografi itu menjadi orang yang bisa mendapatkan apa yang ia impikan. Bagaimana perjuangannya mereka seperti itu. Sedangkan untuk unsur kebahasaannya, kita bisa mengenal yang namanya kata hubung. Di sini kata hubung bisa saya katakan disebut dengan konjungsi. Konjungsi misalnya antara atau dengan yang lama lain sudah biasa, atau kita juga kenal yang namanya sehingga, oleh karena itu, dengan demikian, tidak hanya itu, dan segala macamnya. Ada juga yang rujukan kata. Rujukan kata itu misalnya ini, itu, di sana, di situ, dia, ia, beli, dan segala macamnya. Kalau pada saat dia kecil, dia disebut dengan Habibie kecil, baru kalau dia dewasa terus Habibie dewasa. Seperti jadi kata ganti orang. Nah, kata ganti orang seperti itu. Lalu berikutnya adalah peristiwa, waktu, dan tempat. Itu pasti penting ya. Bagaimana kamu menggambarkan peristiwa yang terjadi pada saat itu, waktu yang terjadi pada saat cerita itu, harus kamu gambarkan dengan penuh atau dengan detail agar orang tahu apa yang terjadi. Misal cerita pertama di anak-anak, dia menceritakan tentang bagaimana dia bertani, maka kamu harus ceritakan bagaimana sih mematang sawah itu, sawahnya seperti apa, apakah di sana ada bukit-bukit, apakah di sana ada buah-buahan atau pepohonan yang berhubungan dengan buah, atau padi-padinya sudah menguning atau sudah hijau. Nah, itu harus Anda ceritakan. Kemudian ada kata kerja di sini memang sudah digunakan atau disebut dengan verba.
Di sini banyak sekali ya verba-verba yang muncul atau kita kenal yang namanya verba-verba yang berhubungan dengan verba aktif dan verba pasif. Nah, dari semua itu sebenarnya biografi itu sangat gampang sekali ya. Tinggal bagaimana caranya kita melakukan praktik biografi itu. Video berikutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana cara kita menuliskan biografi langsung dari praktek. Eh, Mungkin untuk dulu dari saya dari pengenalan biografi itu dengan menggunakan alat bantu atau disebut dengan media putar. Pertemuan berikutnya kita akan membahas materi ini dengan bagaimana cara menuliskannya dari awal hingga akhir. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Jangan lupa menuliskan absen di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.